pesawat N250 mahakarya almarhum Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie. Pesawat yang diberi nama Gatot Kaca ini menjadi tonggak sejarah pembuatan pesawat oleh anak bangsa. Dirintis sejak tahun 1986, butuh 9 tahun untuk mewujudkan mimpi Indonesia memiliki pesawat terbang sendiri. Dan momen bersejarah itu hadir pada bulan Agustus 1995, saat untuk pertama kalinya pesawat N250 mengangkasa secara resmi. Hal ini sekaligus menjadi kado ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-50 tahun. Tak hanya menjadi kebanggaan bangsa, N250 juga menjadi idola di beberapa airshow dunia. Salah satunya di Le Beau, Prancis, airshow tahun 1997. Mengusung teknologi fly-by-wire, N250 Gatot Kaca menjadi pesawat penumpang paling canggih di masanya. Sayangnya, badai krisis moneter di tahun 1998 membuat produksi N250 mandek. Gatot Kaca pun dirumahkan dan dilarang terbang. Dan sejak saat itu, proyek nasional pesawat N250 tersisihkan dan terabaikan. Tak ingin mati sia-sia termakan usia, bertepatan dengan 25 tahun usia N250 Gatot Kaca, pesawat saksi sejarah ini akhirnya dimuseumkan di Museum Dirgantara Mandala, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat. Hari ini saya berkesempatan bersilaturahmi dengan Mas Bambang Heru Prakoso. Beliau adalah technical engineer. Artinya dia ahli pesawat terbang. Dia pernah bekerja di IPTN atau dulu namanya Nurtanio. Kemudian pernah juga di Merpati, Nusantara Airlines, dan terakhir dia bekerja di Kuwait Airlines sejak tahun 99 sampai tahun 2020. Jadi sepanjang hayatnya itu beliau sudah makan asam garam tentang pesawat. Nah, beliau sama saya bertemu dengan beliau itu di Kuwait. Waktu itu ada kunjungan, waktu itu ada perjalanan jurnalistik dan secara tidak sengaja qadarullah bertemu dengan Mas Bambang Heru, dan sampai sekarang silaturahmi terjalin, dan sekarang sudah kembali dari Kuwait ke tanah air ke Indonesia dan sekarang tinggal di Bintaro. Nah, kemarin karena beliau juga hobinya goes dengan saya, waktu goes itu dia bilang, saya kalau dikasih kesempatan untuk menghidupkan pesawat N250 buatan IPTN yang sekarang dimuseumkan, saya sanggup untuk menghidupkan kembali. Karena menurut beliau, sayang itu pesawat karya anak bangsa dimuseumkan begitu aja, dikena hujan, kena panas. Nah, saya sekarang sudah berada di rumahnya Mas Bambang Heru untuk ngobrol. Yuk, kita ikuti obrolannya saya sama Mas Bambang Heru. Jadi begini, Kang Gunawan, ketika pesawat itu dalam perjalanan dari Bandung menuju Jogja, ada sebuah keprihatinan untuk saya, karena ternyata pesawat yang sudah dibuat sedemikian rupa susahnya, dengan segala pengorbanan dari para teknisi yang ada waktu itu di PTN, kemudian dimuseumkan. Artinya museumkan di sini adalah yang saya lihat seperti yang ada di Museum Satria Mandala atau museum-museum yang lain di Indonesia, itu hanya sebagai display saja. Padahal yang fungsi museum di sini menurut hemat saya seharusnya bisa menjadi alat untuk menjadi sebuah pembelajaran. Banyak yang bisa dimanfaatkan ketika pesawat itu hidup. Artinya pesawat hidup itu adalah engine-nya masih bisa di start, lampu-lampunya, navigasinya, hydraulicsnya semua masih bisa berjalan. Itu banyak bisa dimanfaatkan oleh anak-anak atau generasi-generasi muda yang ingin belajar mengenai pesawat terbang.
karena ini adalah ciptaan atau hasil karya anak bangsa, itu masih bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran generasi-generasi berikutnya. Kalau kita bisa menghidupkan pesawat itu kembali. Tidak harus terbang, tapi semua sistemnya itu bisa bekerja dan itu masih bisa dipelajari. Seperti yang saya lihat Concorde yang ada di Le Bourget sekarang, itu menjadi alat atau bahan pembelajaran untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar mengenai aviasi. Nah, berpengalaman dari situ, saya berpikir alangkah baiknya kalau CN235 ini kita hidupkan. CN250 produksi yang pertama yang ada di Jogja itu kita hidupkan dan nanti akan bisa dimanfaatkan oleh banyak anak muda yang ingin belajar aviasi atau penerbangan. Ya, bagaimana caranya nanti kita coba, kita upayakan supaya pesawat ini bisa hidup kembali. Artinya semua sistemnya itu bisa bekerja kembali dan bisa menjadi sebuah alat yang Mas Bambang merasa yakin bisa menghidupkan kembali pesawat N250. Memangnya dulu waktu di IPTN pernah terlibat dalam pembuatan pesawat N250? Ya, saya pernah bekerja untuk CN235 dan tentu sistemnya berbeda dengan 250. Tetapi dengan berbekal mungkin masih ada manual-manual yang bisa yang masih ada, itu masih bisa menjadi petunjuk untuk bisa menghidupkan N250 ini. Saya sempat bekerja di CN235 sejak tahun 87 sampai dengan terakhir tahun 96 kalau nggak salah. Jadi secara teknikal walaupun jenisnya berbeda antara CN235 dan N250, tapi Mas Bambang merasa yakin bisa menghidupkan kembali ya? Saya yakin karena dengan berpengalaman saya di pesawat-pesawat yang lain, pada prinsipnya itu sama. Pada prinsipnya sama. Nah, butuh berapa tenaga manusia atau butuh berapa biaya untuk menghidupkan kembali pesawat N250 ini? Ya, saya tentunya belum pernah mengkalkulasi berapa banyak biaya yang akan dibutuhkan dan juga berapa banyak teknisi yang dibutuhkan. Tentunya nanti kita akan menghubungi pihak IPTN dan orang-orang yang memang terlibat. Yang kami butuhkan adalah manualnya. Maintenance manual terutama. Maintenance manual itu adalah petunjuk untuk bisa kita menghidupkan kembali. Jadi urgensinya itu bukan soal di biayanya, tapi pentingnya melestarikan karya anak bangsa ini untuk generasi mendatang yang memang punya minat untuk mendalami tentang aircraft ini ya. Betul. Nah, ini kalau contoh-contoh di luar negeri seperti di Prancis, Concorde itu seperti apa mekanisme sistem engine-nya, Mas Bambang? Ya, yang ada di Le Bourget sekarang, Concorde itu tentunya tidak terbang, tetapi engine system, baik itu dari elektroniknya, hydraulicsnya, masih berfungsi secara baik. Kemudian juga avionik secara umum masih bekerja secara baik, karena itu menjadi bahan alat praktikum untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Prancis, gitu. Dan juga yang saya lihat beberapa museum di UK, antara lain yang saya lihat adalah museum pesawat-pesawat tempur Perang Dunia Kedua, itu semuanya masih hidup, masih hidup. Jadi bahkan di sana itu beberapa saat sempat diterbangkan, gitu kan, dan hanya untuk mungkin salah satu cara untuk memaintain atau memelihara pesawat, kemudian mereka terbangkan dalam event-event tertentu, gitu.
Mas Bambang bisa diceritakan pengalaman pekerjaan dan riwayat pendidikan bekerja di PTN di Merpati dan di Kuwait itu bisa diceritakan sepintas dan riwayat pendidikan Mas Bambang? Ya, saya lulusan dari Curug PLP tahun 81. Kemudian saya langsung diterima oleh Merpati Nusantara Airlines. Saat itu 2 tahun kemudian saya di training untuk KASA 212. 212 kemudian sekitar 6 tahun saya di situ. Saya di training lagi untuk Twin Otter di tahun 87. Kemudian saya di training untuk CN 235. Nah, dari CN 235 sampai dengan akhir 96. Kemudian akhir tahun 99 saya menuju Kuwait. Nah, di sana pesawatnya pesawat besar, big aircraft, atau yang disebut di sini adalah wide body, dari Airbus 320, Airbus 340, Airbus 330, dan Boeing 777. Ketika itu Boeing 747 juga saya pernah terlibat di sana. Dan kemudian ada regenerasi pesawat yang mutakhir lah, gitu. Berapa lama di Kuwait Airlines, Mas Bambang? Saya sejak akhir 99 Desember, tanggal 14 Desember tepatnya, sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 ya. Saya di sana. Ya. Lumayan lama ya? Ya lumayan. Jadi dulunya saya betah. Iya. Tapi akhirnya saya butuh di sana itu. Iya. Dari betah jadi butuh. Itu jadi di bidang, jadi karir Mas Bambang ini karirnya di bidang teknik dan operation ya? Ya, saya di Merpati full di maintenance, di teknik. Yeah. Kemudian saya pindah di Kuwait Airways itu saya di bagian flight operation, di mana saya merencanakan sebuah penerbangan, kemudian membuat manual, apakah itu manual perusahaan atau manual pesawat, dan kita bekerja sama untuk informasi-informasi yang dibutuhkan untuk para pilot untuk dalam misi operasinya. Ya, terima kasih Mas Bambang. Semoga idenya Mas Bambang untuk menghidupkan kembali mesin pesawat N250 karya IPTN, karya anak bangsa sendiri, ada yang mendengarkan, dan semoga cita-citanya bisa terwujud. Terima kasih Mas. Amin. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.